Halo semuanya, selamat datang di channel Today's Topic. Di sini, kami menawarkan wawasan mendalam tentang topik-topik terkini dan menarik. Namun sebelum lanjut ke videonya, saya bersama tim minta dukungannya dari kalian semua, dengan cara like, komen, dan subscribe. Hingga saat ini, masih banyak yang bingung dengan status Taiwan, Hong Kong, dan Macau. Meski Taiwan, Hong Kong, dan Macau telah memiliki pemerintahan sendiri, ketiganya tetap tidak dapat disebut sebagai negara merdeka. Selain itu, dalam sejarahnya, ketiga wilayah tersebut memiliki hubungan erat dengan China. Oleh karena itu, istilah China Raya kerap digunakan untuk menyebut empat wilayah tersebut. Lantas, apa bedanya China, Tiongkok, Taiwan, Hong Kong, dan Macau? China atau memiliki nama lengkap Republik Rakyat China, RRC, dikenal sebagai negara di Asia Timur dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Negara terbesar ketiga di dunia ini beribu kota di Beijing. Baik Taiwan, Hong Kong, dan Macau menyebut negara ini sebagai China Daratan, Mainland China. Nama Republik Rakyat China digunakan sejak 1949, setelah berakhirnya Perang Saudara yang melibatkan Partai Komunis China dan Kuomintang. Kemudian pada 2014, namanya diubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok atau Tiongkok. China merupakan negara kesatuan berbentuk republik sosialis dengan mata uang yuan. Taiwan mempunyai nama resmi Republik China, dan ibu kotanya terletak di Taipei. Wilayahnya meliputi sebuah pulau yang terletak sekitar 160 km dari lepas pantai selatan China. Taiwan menganut sistem ekonomi kapitalis dan mata uangnya adalah Taiwan Dollar. Secara de facto, Taiwan telah merdeka dan memiliki pemerintahan, bendera, dan mata uang sendiri. Akan tetapi, Taiwan hanya diakui sebagai negara merdeka oleh 23 negara di dunia. Oleh karena itu, Taiwan bukan negara yang merdeka seutuhnya dan lebih tepat disebut sebagai negara dengan pengakuan terbatas. Apabila menilik sejarahnya, perpecahan antara Taiwan dan China Daratan, RRC, terjadi pada 1949. Pada akhir peristiwa Perang Saudara antara Partai Komunis China dan Kuomintang atau biasa disebut Revolusi Komunis China, kubu Kuomintang kalah dan melarikan diri dari China Daratan menuju Pulau Formosa, Taiwan. Kuomintang kemudian membentuk pemerintahan sendiri, tetapi hingga saat ini China tetap menganggap Taiwan sebagai bagian dari negaranya. Hong Kong. Wilayah Hong Kong meliputi sekelompok pulau kecil yang letaknya tidak jauh dari China Daratan. Hingga 1997, Hong Kong adalah koloni Inggris, yang kemudian diserahkan kepada China. Sejak saat itu, Hong Kong dan China menjadi satu negara dengan dua sistem. Hong Kong atau secara resmi bernama Daerah Administratif Khusus Hong Kong, memiliki pemerintahan, bendera, dan mata uang sendiri. Bahasa yang digunakan juga berbeda dengan China dan Taiwan, karena mayoritas masyarakatnya adalah penutur bahasa Kantonis dan Inggris. Akan tetapi, Hong Kong tidak memiliki tentara sendiri, karena pertahanannya masih dikendalikan oleh China. Meski disebut sebagai negara semi-merdeka, Hong Kong telah menjadi salah satu pusat perekonomian dunia. Macau. Status Macau sama seperti Hong Kong, wilayahnya pun sangat kecil dan terletak tidak jauh dari China Daratan. Selain itu, Macau juga merupakan wilayah administratif khusus, memiliki pemerintahan serta mata uang sendiri, dan dikuasai oleh bangsa Eropa hingga akhir 1990-an. Bedanya dengan Hong Kong adalah, Macau adalah koloni Portugis, bukan Inggris. Di samping itu, Portugis menyerahkannya kepada China pada 1999, 2 tahun setelah penyerahan Hong Kong. Setelah proses penyerahan tersebut, Macau dan China juga menjadi satu negara dengan dua sistem. Negara semi-merdeka ini menganut sistem ekonomi kapitalis dan dikenal sebagai pusat judi terbesar di Asia, bahkan dijuluki The Sin City of Asia, kota dosa Asia. Jika dilihat dari ideologi dan peta politik Beijing, China tidak akan membiarkan Taiwan, Hong Kong, dan Macau menjadi sebuah negara berdaulat. Di negara China, terdapat sebuah kawasan bernama Kota Terlarang atau Forbidden City. Kawasan Kota Terlarang ini terletak di jantung kota Beijing, China. Dulunya, kawasan Kota Terlarang ini merupakan kompleks Istana Kekaisaran China. Lantas bagaimana kompleks Istana Kekaisaran masa silam tersebut disebut sebagai Kota Terlarang di China?
Sejarah Istana Kekaisaran China ini dibangun pada masa dinasti Ming di bawah Kaisar Yongle, tepatnya pada tahun 1406. Komplek Istana Kekaisaran China ini dibangun di atas tanah seluas 72 hektar. Pertama kali dipergunakan secara resmi sebagai istana pada tahun 1420 dengan nama Zigong. Setelah pergantian tampuk kekuasaan di bawah dinasti Qing, istana ini tetap digunakan sebagai pusat pemerintahan Kekaisaran China. Istana Zigong mulai tidak lagi difungsikan sebagai pusat pemerintahan ketika terjadi Revolusi Nasional China pada tahun 1911 hingga 1912 yang meruntuhkan kekuasaan Qing. Menjadi kota terlarang. Istilah kota terlarang merupakan terjemahan bebas dari kata Zijinchen dalam bahasa China, yang berarti kota terlarang ungu. Tentunya ada alasan mengapa dinamakan kota terlarang ungu. Alasan ini pun berkaitan dengan kata ungu, yang juga melekat pada nama istana, Zigong, Istana Ungu. Dalam budaya masyarakat Tiongkok, ungu memiliki makna filosofi sebagai warna yang mulia, sebagai simbol status yang tinggi. Selain itu, menurut kepercayaan masyarakat Tiongkok, Kaisar Surgawi tinggal di bintang Ziwei, yaitu bintang terlarang ungu. Letak penyebab istana ini dinamai sebagai kota terlarang yakni karena para kaisar menganggap dirinya sebagai putra surga, karenanya istananya harus disamakan dengan kaisar surga. Orang-orang biasa dilarang memasuki istana kekaisaran. Bahkan sekelas bangsawan pun memiliki akses terbatas di istana. Saking terlarangnya, para pengawal istana juga ditempatkan di luar gerbang istana. Tujuannya untuk mengamankan agar tidak ada orang biasa yang masuk ke istana. Orang yang memiliki akses bebas di istana hanya sang kaisar. Para keluarga kaisar juga memiliki akses terbatas di istana. Karena itulah istana Zigong dinamakan dengan Zijincheng, kota terlarang ungu. Nasib istana pasca lengsernya dinasti terakhir Tiongkok ketika dinasti Qing runtuh pada tahun 1912, istana ini tidak lagi disebut orang Tiongkok sebagai Zijincheng, melainkan disebut Gugong, yang berarti bekas istana. Pada tahun 1925, istana ini tidak lagi difungsikan sebagai tempat tinggal kaisar, dan diubah fungsi menjadi museum istana, Palace Museum. Kemegahan dan kesakralan tempat tinggal Kaisar Tiongkok kini telah menjadi objek wisata yang laris baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kalian semua. Terima kasih sudah menonton, nantikan video-video menarik lainnya.